Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, Amin, 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 amin. amin, Jaga amin, kesehatan ya Sobat semua. amin. Brepung kita kali ini akan bahas mengenai laga Indonesia melawan Malaysia di semifinal AFF U19 ya. Dan Indonesia menang tipis ya. Satu Ya, kosong. Yang penting menang. Tapi dan kita akan berhadapan dengan Thailand. Yang padahal saya inginnya melawan Australia nih biar bisa balas dendam. Tapi ya, ya, gini ya ya. bro ya, walaupun Indonesia menang melawan Malaysia, tapi banyak orang yang tidak puas dengan penampilan timnas Indonesia U19 ini bro. Bagaimana menurut Ya, betul, Brepung betul. ya? Ya, kalau saya sih melihatnya bukan pada hasil ya. Hasil memang kita Indonesia bisa menang nih 1-0. Mhm, mhm, Dan kita melihat bahwa pola permainan juga masih ada ya hal-hal yang banyak mesti diperbaiki. Tapi mhm, ini adalah sebuah langkah proses ya. Proses bagaimana kita dari pertandingan pertama di fase grup sampai akhirnya menang di semifinal, itu kan prosesnya kelihatan ya. mhm, Ketika di pertandingan-pertandingan awal, Coach Indra Safri masih tetap mempertahankan pakem permainannya yang mengandalkan permainan sayap. Kemudian di dua pertandingan itu, walaupun pertandingan pertama berhasil, tapi di pertandingan kedua ternyata itu gayanya sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi. mhm, Artinya ada perubahan-perubahan skema permainan. Dan ini terlihat bahwa ada juga sebuah proses pembelajaran, baik itu kepada pemain, baik itu kepada tim-tim kepelatihan, mhm, bahwa tim kepelatihan kita harus dibekali oleh knowledge yang banyak, harus punya berbagai macam alternatif strategi, dan itu bisa terlihat dari pertandingan ke pertandingan. mhm, Walaupun di pertandingan akhir terakhir kemarin ketika melawan Malaysia kita menang 1-0, tapi kan ini juga memperlihatkan bahwa masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki oleh timnas kita. Bagaimana finishing yang harus diperbaiki. Kemudian uh, ternyata Coach Indra Safri juga masih punya masalah dengan penerapan permainan transisi. Itu mhm, yang sebetulnya tidak terjadi ketika kita melihat U23 dan senior. Nah, mhm, ini kan artinya masih ada peluang dari staf kepelatihan untuk kembali memperbaiki gaya permainan timnas kita dan memperbaiki polesan-polesan bagaimana permainan-permainan itu harus dimainkan dengan cara-cara yang punya banyak alternatif gitu bro. mhm. Nah ini jadi i- artinya diaminkan ini ya bahwa permainan timnas Indonesia ini masih belum bagus. Ya saya pikir ini hal yang wajar ya, Mhm, apalagi ini kan di U19 mhm, kita melihat bahwa semua pemain-pemain sepak bola harus melalui sebuah proses gagal dulu katakanlah seperti itu ya. mhm, Mereka juga harus punya proses bahwa mereka harus juga ditempatkan, diposisikan, harus terus mencoba menggali potensi-potensi yang ada gitu loh. mhm, mhm, Nah, kalau kita melihat pada gaya permainan Indonesia dengan Malaysia, sementara kedua tim ini terlihat kan punya grafik yang lagi menanjak, sehingga mhm, permainannya pun juga menjadi lebih enak bisa dilihat gitu loh. mhm, Terutama saya melihat pada gaya permainan Malaysia di awal, di pertandingan awal. Eh, Permainan Malaysia begitu mengalir dengan gaya permainan dari kaki ke kaki. Dan mhm, setiap pemain sepertinya dibekali oleh kemampuan untuk melakukan positioning. Ini yang juga harus bisa dipelajari oleh timnas kita, bahwa positioning pemain itu juga harus baik. Dan mhm. terlihat di babak pertama kita sangat kesulitan untuk bisa merebut bola dari pemain Ya. Malaysia. Mhm, Karena ketika pemain Malaysia sudah mulai didekati oleh pemain timnas kita, pemain Malaysia sudah ada tim apa pemain-pemain lain yang berubah posisi untuk bisa mhm, menerima umpan yang lebih baik, dan itu mhm, kemudian menjadi satu hal yang positif sebetulnya di awal untuk buat Malaysia ya. mhm, Cuma permasalahannya Malaysia sendiri hampir sama sebetulnya dengan Indonesia, dengan Coach Indra Safri, ketika mereka juga mengandalkan serangan hanya melalui sayap-sayap. mhm, Sayap kiri yang ditempati oleh Pak Fitran dari Malaysia maupun Zakari dari sayap kanan itu yang lebih banyak bermain. Sementara mhm, Malaysia terlalu takut untuk bermain di tengah gitu loh. mhm, Walaupun Indonesia mencoba juga
berbeda ya dengan timnas kita. Timnas kita berusaha untuk dari awal justru untuk bermain di tengah gitu loh. Dengan Hmm. penempatan pola permainan yang 3-5-2. Artinya penumpukan di tengah itu untuk katakanlah memberikan opsi permainan di tengah lebih banyak. Hmm. Sementara di sayap itu yang ditempati apa ya, winger-winger seperti Donitri, kemudian ada siapa eh, Vigo kalau nggak Hmm. salah ya. Nah ini juga apa berusaha kalau misalkan punya kesempatan untuk bermain di sayap, mereka akan melakukan itu. Hmm. Nah makanya penempatan dua pemain di tengah seperti Raven dengan Kakak itu kan utamanya dimaksudkan adalah supaya terjadi permainan di tengah gitu loh. Hmm. Cuma sayang sekali bahwa Kakak underperform, artinya dia sama sekali tidak bisa menunjukkan performa yang bagus, berbeda dengan Raven gitu loh. Raven lebih punya keberanian untuk memegang bola, Hmm. lebih punya apa namanya kemampuan untuk screening bola dengan baik, holding dengan baik. Hmm. Jadi kenapa cuma masalahnya kedua pemain ini kalau tidak dibantu oleh pemain-pemain yang di tengah itu juga rasanya akan sulit gitu loh bro. Hmm. Hmm. Sehingga kalau kita lihat opsi-opsi dari upaya tendangan-tendangan dari second line yang seperti yang sudah saya prediksikan, Hmm. itu juga coba diupayakan walaupun itu tidak berhasil karena pemain Malaysia sudah tahu bahwa di situ ada Vigo Dennis, ada Caviatur Rizky yang bisa menembak dari second line gitu, Bro. Hmm. Oke, ini kan kalau saya mewakili nih netizen yang nggak puas ya, kan mereka menganggap bahwa permainan tim U2, U19 ini tidak lebih baik dari tim yang U16 permainannya maksudnya. Ya, Bisa diaminkan juga nggak mengenai hal ini? gini, saya sih tidak melihat ke situ ya, tidak Hmm. melihat bahwa U19 dan U16. Memang kalau kita melihat bagaimana atraktifnya permainan U16, itu Hmm. juga seperti kan membuat membuka mata ya, bahwa Hmm. seharusnya permainan timnas kita seperti itu yang Hmm. dilakukan. Hmm. Ah, ah. Cuma masalahnya ini apa level usia yang berbeda. Kenapa Hmm. kemudian U16 bisa melakukan seperti itu? Karena gap antara negara-negara peserta Indonesia memang jauh di atas misalkan negara-negara Asia Tenggara Hmm. Tenggara lain Hmm. kecuali ya Vietnam, Thailand dan Malaysia dan Hmm. Australia gitu loh. Ya, ya. Nah, ini kan berbeda dengan di ini ya di U19. U19. Di U19 juga kan bagaimana Malaysia juga bisa bermain dari kaki ke kaki. Cuma sayangnya mereka terlalu takut untuk bermain di tengah. Hmm. Ketika Pak Fitran juga kemudian tidak bisa bergerak apa-apa, artinya gaya permainan dari kaki ke kaki itu hanya apa ya wasting time saya melihat. Hmm. Tidak ada progres untuk melakukan passing secara vertikal. Hmm. Selalu passing-passing secara ini ya horizontal, diagonal gitu loh. Hmm. Tidak Hmm. ada upaya untuk masuk. Kalau Ya. Pak Fitran dan Zakari sudah tidak bisa bergerak, itu Malaysia tidak punya alternatif untuk melakukan serangan lain. Hmm. Berbeda dengan Indonesia, terutama di babak kedua. Di babak kedua, ketika Kakak diganti, ketika siapa Vigo diganti, masuk Rizky Afrizal, masuk Arliansa, itu kan justru permainan Indonesia lebih hidup di Hmm. tengah terutama Hmm. gitu loh. Dan ya itu sayang sekali ya bahwa Coach Indra ini mungkin juga harus mulai memikirkan bagaimana memainkan cara-cara yang lebih efektif ketika terjadi transisi gitu bro. Hmm. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ya, lawan kita nih yang berikutnya adalah Thailand. Saya kan berharap melawannya Betul. Australia ini bukan Thailand ya. Biar kita bisa balas dendam. Ternyata Hmm. Thailand unggul. Padahal kan sebelumnya kita bisa lihat bahwa Thailand ini kan tidak di awal-awal fase grup itu kan kelihatannya Thailand tidak cukup mumpuni lah. Ternyata bisa melawan Australia dengan 1-0 juga nih. Tapi ini juga Ya, menarik ya karena Thailand juga menangnya karena bunuh diri ya, gol bunuh diri. Bagaimana ya, bro? Apakah keempat tim ini, Thailand, ya. Australia, Indonesia, dan Malaysia ini memang dalam kondisi setara bro? Saya melihat gini, kalau Thailand ya tetap aja Thailand ya.
Dia tidak bisa dikesampingkan dari kompetisi di AFF. Kalau kita bisa bicara mengenai AFF, pasti yang ada di kepala kita sebagai kompetitor yang serius, ya kalau nggak Thailand, Vietnam, atau Malaysia, itu aja, tiga negara itu aja. Nah, ya itu tadi bahwa timnya Thailand itu sudah bisa membangun yang namanya bermain untuk menghadapi sebuah turnamen. Jadi grafik permainan pun mereka pelihara. Sampai peak performance yang mereka harapkan adalah pertandingan di final. Gitu loh. Nah, kalau kita melihat bahwa eskalasi kekuatan, bagaimana Indonesia juga kesulitan menghadapi Malaysia, dan Thailand bisa mengalahkan Australia, ini juga akan menandakan bahwa di U19 sebetulnya kualitas dari tim-tim yang masuk semifinal ini boleh dibilang mirip lah, setara gitu loh. Nah, kalau kita justru sebetulnya begini, saya justru lebih mengharapkan Indonesia ketemu Thailand ketika di final, bro. Oh, Karena oke. biar bagaimanapun ini adalah ajang pembuktian bahwa gerbong yang dibawa oleh STY untuk menarik STY kita analogikan sebagai sebuah lokomotif, dia juga harus bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di belakangnya. Gerbong-gerbong yang di belakangnya itu yang saya maksud adalah U16 dan U19. Kalau kita bicara senior dan U23 itu udah jelas ada hasil yang bisa terlihat. Tapi bagaimana dengan U19 dan U16? Justru dengan prestasi yang ditunjukkan oleh STY, itu juga kan membawa atmosfer baru buat persepak bolaan Indonesia. Coach-coach yang dipilih di level usia U19, U16 tidak lagi bisa berada di zona yang nyaman. Karena mereka akan selalu diperbandingkan dengan pencapaian yang dilakukan oleh STY. Nah, ini sebuah hal yang bagus sebetulnya. Nah, kalau kenapa saya memilih kita ketemu Malaysia dan Thailand? Karena dua negara ini adalah dua negara yang selalu mengusik nih, kadang-kadang ya, mengusik hegemoni Indonesia akhir-akhir ini. Karena mereka masih penasaran, bener nggak sih Indonesia sudah selevel itu gitu loh, sudah sebagus itu. Karena selama ini mereka kan tidak pernah ketemu gitu loh, di belakangan ini ya, dalam satu dua tahun ini belakangan ini kan Iya, kita iya, jarang betul. ketemu dengan mereka. Berbeda dengan Vietnam. Vietnam kita sudah beberapa kali ketemu dan kita bisa membuktikan kita bisa membenamkan Thailand. Ya, Kali ini ya, kita bisa ya, membenamkan Malaysia dan ya. harusnya kita juga harus bisa membenamkan Thailand biar tidak ada lagi yang namanya kontroversi seputar siapa yang lebih baik. Tapi capaian dari U16 kita dengan gaya permainan yang atraktif, kemudian U19 yang bisa sampai ke final, bahkan saya berharap sekali bisa mengalahkan Thailand, U23 juga bisa sampai semifinal Piala Asia, di senior bisa fase ketiga. Itu kan sebuah ekosistem sepak bola yang ini ya sangat bagus gitu loh auranya. Karena dari semua level usia kita bisa membuktikan kitalah yang terbaik di Asia Tenggara. Oh iya, iya. Mantap, mantap. Ya oke, selamat dulu nih untuk timnas U19 dan juga Coach Indra nih yang sudah menunjukkan bahwa Indonesia memang dikdaya sementara ini ya melawan Malaysia, entah besok melawan Thailand ya. Mudah-mudahan bisa juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah rajanya di Asia Tenggara. Kalau kalau menurut Sobat sendiri ini gimana nih? Setuju nggak dengan pendapatnya Bro Ipung tadi ya bahwa kita lebih seneng lawan Thailand daripada Australia. Kalau menurut saya sih saya pengennya balas dendam lawan Australia sih. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.